Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika is Wow bersama saya Eki Susilowati. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, comment, and share ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 8 semester genap. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini yaitu menjelaskan distribusi data dan menghitung nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data secara tepat, serta membedakan penyebaran dan pemusatan data, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran dan pemusatan data, menentukan kesimpulan dan keputusan yang sesuai terkait data statistik dengan tepat. Baiklah teman-teman, materi yang harus kalian ketahui pada video kali ini yang mencakup statistika yaitu meliputi 1. Menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Kedua, menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Ketiga, menentukan median dan modus suatu data. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan ukuran penyebaran data. Oke teman-teman, kita bahas materi yang pertama ya, yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Pada bagian ini, kalian akan mengenal istilah data, populasi, sampel, dan bagaimana sih cara penyajian data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Nah, dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Angka-angka itulah yang kita sebut sebagai data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif. Artinya, data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Kemudian yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau yang kalian amati tadi. Dari data itu, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Kemudian, setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang pelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data disebut dengan statistika. Statistika banyak diterapkan di banyak bidang loh, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, dari penjelasan tersebut, kita jadi tahu nih, kalau untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau kita amati. Objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu populasi dan sampel.
Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber dari data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh nih, kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi, untuk memudahkan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asal sampel itu masih mewakili populasi dan menjadi objek penelitianmu. Misalnya, yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu. Sejauh ini, apakah kamu paham? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk lebih mudahnya, kita simak contoh berikut ini. Disajikan data 20 siswa dengan pilihan rasa es krim yang mereka sukai. Tabel datanya sebagai berikut. Penyajian data tersebut dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti merupakan kumpulan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Nah, berikut ini tabel frekuensi rasa es krim yang disukai siswa. Pada tabel tersebut, data dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai rasa es krim coklat, vanila, dan stroberi. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel tersebut lebih mudah kita pahami ya. Dibandingkan dengan gambar sebelumnya, kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai es krim rasa stroberi. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk diagram ini dibedakan menjadi 2, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, berikut ini diagram lingkaran dari data rasa es krim yang disukai siswa. Kamu bisa lihat ya, juri yang paling besar menandakan frekuensi yang besar pula. Data-data pada diagram lingkaran tersebut disajikan ke dalam persen atau bisa juga disajikan dalam bentuk derajat. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Nah, berikut ini diagram batang dari data es krim yang disukai siswa. Demikianlah tadi penjelasan tentang materi menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Untuk materi selanjutnya, nantikan video berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa klik tombol lonceng, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di channel Matematika is Wow. Selamat